Halo seluruh siswa-siswi kelas 10, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia dalam pelajaran matematika dengan materi trigonometri. Pembahasan kali ini adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran untuk materi ini ada 4, namun dalam slide ini tujuan kita itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, trigonometri merupakan ilmu pengukuran tentang sudut. Dengan ciri utamanya terdapat istilah sinus atau sin, kosinus kos, tangen tan, sekan sekan, kosekan kosek, dan kotangan kotan. Trigonometri terdapat dalam bidang arsitektur dan teknik sipil, seperti contoh pembuatan jembatan dan kabel baja seperti pada gambar. Nah, bisa juga untuk mengukur ketinggian atau mengukur jalan. Untuk mengukur ketinggian namanya klinometer. Selain itu, digunakan oleh para nakoda kapal untuk memperkirakan jarak antara kapal dan pelabuhan atau pantai atau jarak antar kapal sehingga tidak terjadi suatu kecelakaan. Nah, untuk ilmu astronomi, kita dapat menghitung jarak antara matahari atau jarak antar planet. Nah, dalam perhitungan jarak planet, dalam perhitungan ini, kita lihat bahwa ternyata ada ditemukan sudut sehingga bisa terjadi sebuah pengukuran jaraknya. Jadi, sudut adalah titik pertemuan dari dua buah sinar garis. Nah, ukuran sudut ada dua. Yang pertama derajat. Satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkannya dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari dalam satu kali revolusi bumi menyelesaikan dalam 360 hari. Sekarang kalian tentukan berapa putaran dari setiap lingkaran. Lingkaran pertama berapa putaran, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, dan lingkaran keempat. Jika sudah menentukan, kita cocokkan jawabannya. Ternyata lingkaran pertama 1/360 putaran, lingkaran kedua 1/4 putaran, lingkaran ketiga setengah putaran, dan lingkaran keempat 1 putaran. Nah, kita lihat hubungan antara putaran dan derajat. 1/360 putaran berapa derajat? Kalikan 360 derajat. Kan satu lingkaran penuh 360 derajat, jadi 1 derajat. Sedangkan untuk 1/4 putaran, kalikan 360, hasilnya 90 derajat. Jadi setengah putaran 180 derajat, 1/12 putaran 30 derajat, 1/8 putaran 45 derajat. Ingat, untuk keputaran dan ke derajat, kalikan 360. Setelah itu, kita masuk ke satuan radian. Besar sudut dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur di hadapan sudut dan panjang jari-jari lingkaran. Panjang busur di hadapan sudut yaitu PQ jika R per jari-jari lingkaran adalah R, maka diperoleh rumus seperti berikut. R per R jadinya 1 radian. Kita lihat. Nah, ada hubungan satuan derajat dan satuan radian. Jika setengah putaran tadi diperoleh bahwa 180 derajat, maka setengah kalikan 2 pi radian sama dengan pi radian. Jadi setengah putaran 180 derajat sama dengan pi rad. Sedangkan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Lalu untuk 1/360 putaran sama dengan 1 derajat, berarti sama dengan 2 pi per 360 atau pi per 180 radian. Maka didapat 1 radian 180 per pi kali 1 derajat atau 57,3 derajat. Kita lihat hubungan antara putaran, derajat, dan pi rad. Dari tadi sudah diingatkan, dipelajari kita awal, bahwa untuk mengubah
putaran ke derajat, kita kalikan 360. Seperempat kali 360 jadi 90 derajat. Sepertiga putaran kalikan 360, 120 derajat. Setelah diketahui derajat, kalau mau ubah ke pi radian, kalikan pi per 180. Jadi 90 derajat kali pi 180, 90 per 180, sederhanakan. 90 bagi 91, 180 bagi 94. Kalau dilihat di sini ternyata seperempat putaran itu sama dengan seperempat pi rad. Sepertiga putaran sama dengan sepertiga pi rad. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal. 60 derajat berapa pi rad? Berarti 60 kali pi radian per 180. 60 per 180 sederhanakan, 60 bagi 61, 180 bagi 63. Jadi sepertiga pi radian. Lalu pi per 12 radian berapa derajat? Pi per 12 radian kali 180 per pi rad. Pi rad sama pi rad saling membagi 1, 180 bagi 12, 15 derajat. Sehingga pi per 12 radian adalah 15 derajat. Setelah mengetahui hubungan ukuran sudut dan derajat, kita mengenal dulu tentang namanya sudut dan kuadran. Nah, kuadran itu ada 4. Kuadran 1 adalah dari 0 derajat hingga 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat kurang 270 derajat, kurang lagi hingga 180 hingga 270 derajat. Kuadran 4, 270 hingga 360 derajat. Kuadran 1 dari 0 derajat hingga 90. Kuadran 2, 180 dari 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 hingga 360. Oke, kita lanjut. Nah, kita kenal sekarang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Dikatakan sebuah segitiga siku-siku jika sebesar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Pada gambar sudah ada tanda bahwa sudut B yang merupakan sudut siku-siku. Maka sisi di hadapan sudut siku-siku atau sudut B, yaitu sisi AC, dinamakan sisi miring. Kita kenal, semakin mengenal seperti awal tadi, kita ada namanya sinus atau sin disingkat. Diperoleh dari depan per miring atau demi. Nah, ini ada lawan kata. Lawannya sinus itu kosekan. Kosek atau CSC. Nah, berarti miring per depan. Ini D. Kosinus, kos, atau sami, samping per miring. Lawannya adalah sekan. Sekan berarti miring per samping. Lalu untuk tangen, atau singkatnya tan, ada buku juga tulis TG, depan per samping desa. Lawannya kotangan, tulisan kotangan, CTG, kotan atau kot. Maka dapat samping per depan. Nah, sekarang dari gambar segitiga siku-siku ini, kita dapat tentukan perbandingannya. Namun, tergantung dari arah kita melihat. Jika kita hanya bisa melihat dari dua arah, dari A atau dari C. Nah, di sini jika dari A, berarti sisi miring kan tadi tetap adalah AC, karena dia berada di depan sudut siku-siku. Kalau mata kita di A, berarti depannya adalah BC. Sedangkan AB adalah samping. Nah, di sini BC per AC, sin sudut A, BC per AC. Kos sudut A, AB per AC. Tangan sudut A, depan per samping. Berarti bukan AC ini AB ya, BC per AB. BC per AB. Oke, jadi ini BC per AB. Ganti ini dengan AB ya, B. Depan per samping. Nah, sekarang tinggal kalian tentukan sendiri kalau matanya dari sudut C. Sin sudut C berapa, kos sudut C berapa, tan sudut C berapa. Ya, sampai jumpa di latihan soal. Terima kasih.